Pemirsa, dimanapun Anda berada, beberapa hari lagi, tepatnya tanggal 30 April ini, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik akan berlaku. Ini berarti, sejak itu, semua badan publik wajib membuka informasi kepada publik. Cuma sedikit yang dikecualikan secara terbatas dan ketat. Tetapi sejauh pemantauan berbagai kalangan, jangankan untuk melaksanakan undang-undang ini, memahami undang-undang tersebut pun banyak pihak belum. Oleh karena itu, timbul pertanyaan, akankah undang-undang ini efektif? Oleh karena itu, pada malam ini kami mengangkat tema, siapkah kita melaksanakan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Pemirsa, dimanapun Anda berada, jumpa lagi kita dalam acara Dewan Pers kita, dan sebuah acara yang membahas, mendiskusikan masalah-masalah yang menarik dan penting di seputar pers, dan tentu saja kami juga mengajak Anda nanti untuk dapat berinteraksi langsung dengan kami melalui pesawat di Jakarta 574 3476, dan bagi yang berada di luar Jakarta dapat menghubungi kami melalui 021 574 3478 atau seperti nanti tertera di dalam layar, dan Anda juga nanti dapat mengirim SMS kepada kami melalui nomor 0816 79 6060. Tolong tuliskan nama Anda dan di kota mana Anda berada. Baik pemirsa, seperti biasa di studio telah hadir narasumber yang akan mendiskusikan tema kita. Saya akan memperkenalkan dari sebelah kanan saya seorang narasumber yang belakangan sering muncul di televisi, bahkan boleh dikatakan setiap hari dan hampir setiap jam muncul di televisi, yaitu seorang anggota Satgas Pemberantasan Mafia Hukum. Dan kenapa dia hadir di sini? Karena dia dari awal terlibat di dalam proses pembuatan undang-undang ini mulai dari gagasannya. Selamat malam, Pak Mas Ahmad Santosa. Selamat malam, Bung Winas. Apa kabar? Malam. Baik, baik. Sehat. Gimana? Capek memberantas mafia hukum? Ya, dinikmati saja. Dinikmati. Ya. Bukan mafia hukumnya yang dinikmati ya, pemberantasannya itu. Pemberantasan. Pekerjaannya yang dinikmati. Pemirsa, narasumber kami yang kedua adalah seorang ilmiawan. Ya, beliau adalah Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi dari Universitas Tarumanegara yang juga banyak terlibat dalam masalah-masalah Undang-Undang Keterbukaan Informasi ini. Kami perkenalkan Pak Eko Hari. Selamat malam, Pak Eko. Malam. Kalau dosen tuh agak lain, Pak ya. Agak klimis, rapi gitu ya, Pak ya. Baik. Dan yang ketiga, seorang narasumber yang juga sudah tidak asing lagi buat kita. Beliau sekarang adalah Wakil Ketua Dewan Pers, yaitu Bung Bambang Harimurti. Selamat malam, Bung Bambang. Selamat malam, Bung Wina. Apa kabar, Bung Bambang? Baik, terima kasih. Baik, pemirsa, saya ingin mulai dari Bung Bambang sebagai anggota Dewan, sebagai Wakil Ketua Dewan Pers. Bung Bambang, kenapa sih Dewan Pers ini harus begitu concern atau terlibat di dalam pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik? Apa kaitannya dengan pers gitu? Ya, pertama memang karena Dewan Pers kan salah satu tugasnya menjaga kemerdekaan pers Indonesia. Tapi maksud kemerdekaan pers kan manfaatnya buat masyarakat. Dan di masyarakat demokratis itu kedaulatan masyarakat hanya bisa terdapat kalau kualitas demokrasinya tinggi, artinya masyarakatnya mendapat informasi yang memadai. Nah, undang-undang ini diharapkan membuat masyarakat lebih mudah mendapatkan segala informasi yang dibutuhkannya untuk turut berperan serta dalam menjalankan kedaulatan rakyatnya tersebut. Jadi penting sekali ya keterbukaan ini bagi pers. Contoh yang paling gampang adalah misalnya banyak sekali dulu informasi tentang peraturan-peraturan pemerintah aja. Masalah yang paling simpel aja untuk tahu bahwa apa tingkat bea masuknya barang jenis ini, itu setengah mati mencarinya, dan akhirnya hanya bisa dapat kalau membayar misalnya pada oknum dan sebagainya. Nah, ada markus-markusnya itu ya, dulu ya. Ini menyebabkan peluang. Dulu saya kira waktu zaman komite yang membangun konstitusi kita,
Itu ada Lim Kun Hyun kalau nggak salah yang mengatakan ya pers itu perlu supaya seperti lampu yang menerangi, ya sehingga semuanya masyarakat bisa melihat dengan jelas, termasuk kalau ada emas atau ada tikus atau ada mafia gitu ya, sehingga Bung Ota lebih gampang menangkapnya lah itu ya, mafia hukumnya. Tadi Bung Bambang udah sebut mengenai mafia, mengenai Bung Okta. Pemirsa, Bung Okta ini adalah panggilan akrab untuk Mas Ahmad Santosa. Jadi karena Bung Bambang udah mengatakan Bung Okta, saya izinkanlah saya memanggil dengan, diperkenankan ya Bung. Boleh. Sekaligus saya ingin tanya ke Anda, apa sih apa ada manfaatnya nih keterbukaan informasi publik ini bagi pekerjaan Anda sebagai Satgas Pemberantasan Mafia Hukum? Pasti, Bung. Jadi tadi sudah disebutkan oleh Bung Bambang bahwa kalau keterbukaan informasi publik ini diaktualisasikan dengan benar, maka istilahnya government in sunshine. Artinya pemerintahan itu di bawah sorot matahari, jadi semua kelihatan transparan. Sehingga kebohongan publik itu bisa dikurangi, kemudian juga abuse of power atau penyalahgunaan kewenangan dari pejabat yang seharusnya melayani masyarakat itu juga bisa dikurangi, Bung. Nah, dalam konteks mafia hukum, salah satu akar permasalahan munculnya praktik mafia hukum adalah ketidaktransparan di dalam proses penegakan hukum, khususnya dalam manajemen penanganan perkara. Nah, oleh sebab itu menurut saya kehadiran Undang-Undang 14 tahun 2008 yang akan diundangkan secara efektif tanggal 30 April itu sangat membantu sekali di dalam memberantas praktek mafia hukum di Indonesia. Jadi juga penting juga ya bagaimana. Sangat penting, Bu. Ya, relevan. Sekarang saya ke Pak Eko. Pak Eko, Anda dari segi akademis bagaimana melihat kalau undang-undang ini diterapkan? Apa benar memberikan the new hope gitu ya, harapan baru kepada masyarakat? Iya, saya kira jelas sangat memberikan harapan, apalagi dunia perguruan tinggi menganggap bahwa informasi itu sebagai sesuatu yang sesungguhnya harus bisa bergerak bebas tanpa batasan sama sekali. Sebab secara teoritis banyak sekali yang menyatakan informasi itu kalau sudah mengalir itu kita sudah tidak berdaya lagi untuk membendungnya. Nah, apa jadinya kalau informasi itu hakikatnya itu sangat fleksibel gerakannya, itu harus dibatasi dengan berbagai macam aturan atau regulasi yang membuat informasi menjadi tidak dinamis. Pada satu sisi juga keterbukaan informasi publik ini terus terang mengembirakan bagi dunia akademis, khususnya bidang-bidang ilmu komunikasi. Sebab pada saat tahun 98 ke bawah saja, ini perguruan tinggi yang bergerak di bidang komunikasi itu hanya ada 24. Tapi setelah tahun 98 ini dengan cepat berkembang, ada 194. Nah, apalagi dengan ditetapkan undang-undang keterbukaan informasi publik itu, diharapkan bisa mendorong lagi bagaimana masyarakat kampus akan lebih terbuka lagi, akan lebih memiliki kebebasan untuk mengembangkan komunikasi yang seperti tadi katakan Pak Bambang dan Pak Uta bahwa menuju masyarakat yang demokratis. Dan jangan lupa bahwa undang-undang KIP ini salah satunya adalah membentuk masyarakat informasi. Itu bisa terbentuk harus melalui paling tidak kampus ikut berperan serta. Jadi dengan kata lain, Pak Eko ingin mengatakan bahwa undang-undang ini juga membuat orang-orang kampus, akademisi bisa lebih berpikir bebas gitu, tidak takut macam-macam lagi. Tentu ya, walaupun sebenarnya sejak 98 ketika kita masuk era bebas, sudah bebas. Tetapi ini tidak abu-abu lagi, mana yang boleh dan mana yang tidak, sudah jelas tertera. Walaupun tentu secara umum kita nggak bisa Pak, sepenuhnya mengharapkan dari keterbukaan informasi ini, mengingat bahwa karakteristik masyarakat itu pada hakikatnya tertutup. Nah, jadi ada semacam kontradiktif dong, Pak. Betul, Pak. Artinya pemerintah membuat undang-undang untuk masyarakat supaya transparan, masyarakat terbuka. Tetapi pada satu sisi, pelembagaan ketertutupan di masyarakat itu masih sangat kuat. Saya kira bukan Ya, gimana? masyarakat aja, Bung. Ya. Jadi menurut saya ini kan undang-undang saya kira relatif bagus. Nah, persoalannya sekarang bagaimana bisa dilaksanakan dengan baik. Nah, saya kira salah satu prasyarat agar undang-undang ini teraktualisasi dengan baik
Pertama, memang budaya ketertutupan di kalangan pemerintahan atau negara itu mesti dihilangkan dulu gitu. Anda melihat Bung Okta adanya budaya ketertutupan di pemerintah ini sampai sekarang? Itu budaya yang memang tumbuh pada saat Orde Baru 30 tahun lebih yang agak sulit untuk mengikis. Sekarang sudah banyak keterbukaan, tapi mindset itu untuk dirubah seketika itu sulit. Yang kedua adalah di masyarakatnya yang Bapak bilang memang. Kalau misalnya undang-undang ini tidak ada istilahnya demander yang aktif, meminta, menuntut informasi, itu tidak akan dinamis undang-undang ini. Jadi di sektor supply, di mana negara harus merubah mindsetnya, di mana ketertutupan itu tidak harus lagi diterapkan, tapi keterbukaan. Kemudian masyarakatnya itu aktif untuk meminta informasi, mendemand informasi, sehingga undang-undang ini betul-betul punya makna dan punya manfaat. Tapi Bung Okta, ini kan undang-undang membuka ya. Tapi kalau tadi secara sosiologis masyarakatnya masih tertutup, ya birokratisnya juga masih tertutup, apa bisa undang-undang ini efektif gitu? Jadi begini, kalau saya melihat sekarang ini kan pemerintahan sudah terbuka lah, jauh dibandingkan dulu. Tetapi dengan adanya proses pembentukan undang-undang ini, kita sangat terasa bahwa masih ada kelompok-kelompok tertentu yang menginginkan status quo satu. Yang kedua, ada satu kelompok yang disebut dengan corruptors fight back. Corruptors fight back itu adalah orang-orang yang punya interest untuk menyalahgunakan kewenangan karena mereka menikmati dari penyalahgunaan kewenangan tersebut yang tidak punya kepentingan sebetulnya kalau misalnya ini tumbuh atau berkembang. Yang ketiga, ada kelompok-kelompok yang disebut dengan ultranasionalis yang menganggap bahwa keterbukaan informasi bisa mengganggu kedaulatan negara bangsa kita. Jadi ketiga kelompok itu masih cukup kuat menurut saya. Oke, jadi ada kelompok juga ya yang susah ditembus. Tapi saya ingin memperdalam ini juga nanti dengan melibatkan narasumber yang lain. Tapi kita harus tahan dulu setelah yang ini. Pemirsa, Anda jangan kemana-mana dulu karena diskusi kita, tontonan kita akan lebih menarik dan lebih penting lagi. Indonesia negara besar dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia. Sensus penduduknya pun terbesar keempat di dunia. Mari kita sukseskan. Hai, ini Bung Itung, petugas sensus penduduk 2010 yang akan mensensus kita semua. Seluruh masyarakat Indonesia, mari sukseskan sensus penduduk 2010. Pastikan Anda seperti Anya. Ya, kita bersama sukseskan sensus penduduk 2010. Saya disensus. Saya disensus. Saya disensus. Saya juga disensus. Seluruh masyarakat Indonesia, mari sukseskan sensus penduduk 2010. Pemirsa, Anda masih menyaksikan acara Dewan Pers kita dan kita masih membahas topik siapkah kita melaksanakan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Bung Okta, saya ingin melanjutkan tadi pertanyaan. Jadi kelompok-kelompok mana aja sebenarnya yang kira-kira menentang? Tapi sebelum Anda jawab,
saya ingin mengingatkan pemirsa, Anda sudah dapat berinteraksi langsung dengan kami ya melalui telepon seperti tertera di dalam layar Anda atau nomor 5743476 bagi yang ada di Jakarta dan sekitarnya, dan 0215743478 bagi yang berada di luar Jakarta. Serta Anda juga dapat mengirim SMS kepada kami melalui nomor 0816796060. Tolong sebutkan nama dan dari mana kota Anda berasal. Kita masih membahas topik mengenai pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Bung Ota, siapa aja yang menentang? Yang pertama adalah kelompok atau komunitas birokrasi yang sudah terbiasa puluhan tahun udah menikmati hidup dengan kekuasaannya. ketertutupan ya. Mungkin juga mindset ya. Yang kedua adalah memang ada kelompok-kelompok yang dengan ketertutupan mereka bisa memanfaatkan dengan kecurangan-kecurangan yang dilakukan. Itu yang disebut juga dengan kelompok-kelompok yang sebetulnya tidak cinta bangsa ini gitu loh. Yang ketiga adalah ada kelompok yang ultranasionalis yang menganggap bahwa wah ini kalau misalnya terbuka informasi maka kedaulatan negara tidak akan terganggu di dalamnya. Jadi yang nasionalis dan ultranasionalis sama-sama lebih ultranasionalis menurut saya. Nah, tetapi yang menggembirakan adalah misalnya kalau kita bertemu dengan Mahkamah Agung yang biasa punya ketertutupan selama ini. Mahkamah Agung itu sejak tahun 2007 itu sudah punya ketentuan yang kurang lebih seperti ketentuan yang ada dalam Undang-Undang 14 2008 tentang keterbukaan informasi. Surat keputusan Mahkamah Agung nomor 144 itu terkenal sekali. Jadi sebelum undang-undang ini lahir, SK Ketua Mahkamah Agung sudah keluar sebetulnya. Bahkan sekarang akan disinkronkan dengan undang-undang ini, jadi disempurnakan. Kemudian kepolisian Polri. Polri itu sekarang sudah punya petugas informasi di setiap Polres dan Polsek sekarang, dan sudah dilakukan penataran-penataran termasuk oleh petugas Polri. Pengelola informasi daerah. Iya. Nah, jadi saya kira semua sudah menganggap bahwa Undang-Undang 14 2008 merupakan tugas dari mereka untuk mensosialisasikan, mengaktualisasikan, melaksanakan. Jadi ada kabar yang menggembirakan juga banyak sekali, dan ini terus-menerus harus didorong oleh kita semua agar betul-betul undang-undang ini memang terlaksana dengan baik di lapangan. Oke, saya ke Bung Bambang. Bung Bambang, tentu undang-undang ini kalau kita lihat isinya kan secara umum bagus ya, tapi juga dalam berbagai diskusi kalangan pers ini ada kekhawatiran juga ya, bahwa undang-undang ini bisa menjerat pers juga ya. Misalnya ketentuan yang mengatakan pengguna informasi atau sesuai dengan undang-undang ya, kalau enggak dia bisa dihukum. Kemudian juga bisa mungkin timbul perdebatan antara katakanlah Dewan Pers dengan Komisi Informasi karena perbedaan. Bagaimana Anda melihat kemungkinan-kemungkinan negatif dari pelaksanaan undang-undang ini? Ya, kemungkinan negatif itu akan selalu ada saja ya, tapi pengalaman kita dengan KPI yang juga satu organisasi yang punya kewenangan di bidang penyiaran, yang punya wilayah yang tumpang tindih juga di beberapa tempat dengan Dewan Pers, ternyata ya kita karena niatnya baik bisa duduk bersama, lalu kita bagi tugas melalui nota kesepahaman. Akhirnya KPI bilang kalau urusan kode etik jurnalistik di progres itu kita serahkan kepada Dewan Pers, tapi urusan yang penyiaran di luar itu kami yang menangani, dan selama ini bisa berjalan, dan saya berharap semangat seperti ini juga bisa kita terapkan pada KIP ya, keterbukaan informasi ini, dan juga tapi kita juga lihat kewenangannya sih. Kalau lembaga ini kan diatur undang-undang, dia yang semacam menentukan kalau Dewan Pers menentukan apakah ada pelanggaran kode etik atau tidak dalam profesi jurnalistik. Kalau mereka kan apakah ini bisa disebut sebagai informasi yang harus disampaikan segera pada halayak atau yang dikecualikan. Nah, mengenai informasi yang dikecualikan kan undang-undang ini juga kalangan pers melihat ada beberapa keanehan, misalnya tidak boleh mengemukakan kekayaan Indonesia, padahal kita untuk mengundang investor sudah mengemukakan dan banyak lagi ketentuan yang misalnya saksi-saksi dan sebagainya. Ya, ada satu pasal yang lebih gawat lagi, dia menyatakan barang siapa menyalahgunakan informasi publik dipidana penjara. Tapi sampai saya tanya sendiri pada penyusun. Oke, Bung Bambang, sebelum Anda tanya sendiri dan jawab sendiri, kita dengar dulu ya pertanyaan dari penelpon ini, Bung Bambang. Halo? 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 Iya, silakan Pak. Dari siapa dan di mana? Selamat malam. Selamat malam.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Langsung dari, Mas. Sanusi Kaplale di Pamulang ini, Betina. Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum Pak Ahmad, Pak Eko, dan Pak Mas Bambang. Ya, Selamat malam. Ya, saya kira kalau undang-undang keterbukaan informasi publik itu kan yang pasti untuk kepentingan publik dan transaksi sosial. Ya. Jadi dengan kata lain, kalau dulu Pak Bambang, Pak Harto itu dulu kan ingin mengejar matahari. Sekarang ini kan perintah di bawah sinar matahari. Jadi sudah sangat dekat sinar matahari itu. Ya artinya bahwa analoginya bahwa dengan regulasi yang diciptakan, keterbukaan yang diciptakan oleh Pak SBY sekarang ini, sudah barang tentu kelembagaan terhadap ketertutupan kelembagaan di bawah itu tidak boleh lagi, harus ada transparansi beneran. Oke. Nah, Bung Sanusi, apa yang ingin Anda katakan? Bung Sanusi, apa yang ingin Anda katakan? Yang Bisa langsung. saya inginkan misalnya dari sisi mafia yang sekarang ini terjadi itu ya memang harus konsekuen, sudah tanggung. Tidak boleh lagi mundur dari segi itu. Kenapa? Ini kan istilahnya adalah, apalagi kalau tiada lagi melodi, wah repot sekali ini. Oke, Anda ingin mengatakan mafia hukum saya inginkan harus bahwa jalan terus. transparansi itu harus terus, terutama dari kelembagaan yang pemberantasan ya maksud saya. Jadi jangan tertutup. Nah ini alasan lain kalau ada interest yang dari beberapa kelompok tertentu atau juga misalnya ada ultranasionalis misalnya, ya saya kira itu kan hanya temporer itu. Oke, baik Ya, Pak terima Sanusi, kasih. kami sudah bisa menangkap. Ya, Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sanusi. Waalaikumsalam. Sudah ada penelepon berikutnya. Halo. Halo, ya, selamat malam Pak. Dari mana dan dari siapa ini Pak? Selamat. Ya, silakan langsung malam. Pak. Dari siapa? Ya, dari Pak Roso Kebayoran Baru. Ya, Pak Roso, silakan Pak Roso. Begini Pak, pertama kalau boleh ya, mohon apa definisi dari informasi publik itu sendiri? Karena istilah ini ya, dari segi kebahasaan, keterbukaan informasi publik itu luar biasa nih, terlalu luas informasi publik. Kalau bisa didefinisikan. Kemudian yang dua, mengingat komplikatednya birokrasi kita. Maaf, saya pakai pura-pura intelek, pakai komplikatednya. Apakah bisa dilaksanakan dengan baik informasi yang diharapkan publik, meskipun undang-undang menjamin? Ya, apakah tidak mungkin nantinya terjadi saling lempar siapa yang harus memberikan informasi, atau bahasa sederhananya main pingpong, begitu? Mungkin agak panjang ya pertanyaan saya, tapi saya analogikan aja lah. Saya ambil contoh saja. Saya mempunyai masalah. Sebidang tanah saya, karena untuk keperluan proyek negara, mau dijadikan jalan tol. Kemudian tanpa izin sudah dipatok, diukur segala macam, sampai sekarang tidak ada kelanjutan, sehingga tanah itu terkatung-katung. Saya bangun nggak bisa, dijual nggak laku. Terus saya mau bertanya kepada siapa nih, ini bagaimana, diteruskan apa enggak? Nah ini kalau saya tanya kepada yang paling bawah, yaitu kelurahan, mereka akan melempar, wah itu di atas itu siapa? Wah, nah itu inilah apakah ini termasuk informasi publik, ya kan? Oke, baik Pak Roso, kami sudah menangkap. Satu lagi Pak. Ya, singkat Pak, singkat terus. Dulu pernah ada namanya PIN, namanya PIN Pak, Pusat Informasi Nasional. Apakah kira-kira ini semacam itu? Terima kasih. Baik Pak Roso, ini Suara Rakyat. Sebenarnya masih banyak sekali nih penelepon, tapi karena waktu kita terbatas, kita batasi aja 2 lebih dahulu. Ini gimana kita mengenai makna dari informasi publik ya, walaupun secara sederhana kita dapat mengatakan bahwa yang dimaksud dengan informasi publik adalah seluruh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik. Dan oleh karena itu seluruh badan publik, ya, badan publik ini adalah antara lain eksekutif, yudikatif atau badan-badan yang melaksanakan tugas kenegaraan atau lembaga-lembaga yang dibiayai seluruhnya atau sebagian oleh
APBN atau APBD dari negara, termasuk LSM-LSM yang menerima sumbangan, bantuan dari masyarakat dan dari asing. Itu secara sederhana. Tapi yang ingin mungkin ditanyakan secara filosofis ini, makna apa ya yang dari informasi publik ini? Mungkin Pak Eko dulu, kemudian ke Bung Ota, dan nanti mungkin saya ingin ke Bung Bambang ya. Mungkin Pak Eko dulu segmen ini ya secara sederhana, nanti ke Bung Bambang dan Bung Ota segmen berikutnya. Jadi sebenarnya seperti tadi disampaikan Pak Wina, ya informasi yang perlu disampaikan kepada publik itu artinya informasi yang terbuka ya. Jadi pesan-pesan yang di dalamnya mengandung makna, misalnya dalam komunikasi, itu bisa dikelompokkan dalam informasi. Tetapi persoalannya dalam undang-undang KIP tadi, meskipun judulnya informasi publik, ternyata kan tidak semuanya boleh diketahui oleh publik. Sehingga ada informasi-informasi tertentu yang selayaknya tidak bisa publik itu tahu. Nah, tadi menyambung persoalan kenapa saya tadi menitik beratkan pada kesadaran masyarakat untuk terbuka. Sebab kalau dalam struktur birokrasi, barangkali negara mempunyai kekuatan paksa. Walaupun kita tahu persis bahwa tingkat keterbukaan di birokrasi pemerintah, strukturnya itu bentuknya piramida. Artinya semakin ke bawah itu semakin lebar, semua terbuka. Tapi ketika ke atas itu informasi makin sempit, termasuk teramat banyak yang dirahasiakan. Sehingga tetap saja pada konteks ini yang kita harapkan adalah lebih kepada kesadaran masyarakat untuk lebih terbuka, mempunyai keberanian ya, mempunyai keberanian untuk menanyakan berbagai hal ke badan-badan publik sepanjang menyangkut kebutuhan individual ataupun kelompok pada konteks ini. Oke, jadi kita harus mendorong partisipasi masyarakat ya supaya keterbukaan ini. Baik, nah, kita akan lanjutkan ini ya, tapi kita harus jedah dulu. Pemirsa, jangan kemana-mana. Saksikan terus acara ini karena akan semakin menarik dan semakin penting. Indonesia negara besar dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia. Sensus penduduknya pun terbesar keempat di dunia. Mari kita sukseskan. Hai, ini Bung Itung, petugas sensus penduduk 2010 yang akan mensensus kita semua. Seluruh masyarakat Indonesia, mari sukseskan sensus penduduk 2010. Leluhur belambangan belum tentu dia berani. Gusti, ini salah kok memang. Mina Jenggo. Bagus. Pelan-pelan aja bicara, jelas. Emang jadi yang ngomong. Jadi begini Mina. Allah. Kalau disyukuri, Tuhan akan. Ini sidang akan dimulai. Silakan duduk. Lahoknya lu katu gibah. Oke lah kalau Mina begitu. Jenggo, sebelum sidang dimulai, dan sidang saya nyatakan ditutup. Kembangkan potensi yang Anda miliki dalam menggali ide-ide kreatif. Ikuti lomba produksi acara televisi dengan kategori film, features, dokumenter budaya, film independen. Kirimkan hasil karya kreatif Anda dan raih total hadiah Rp128 juta. Dapatkan informasi selengkapnya melalui website www.tvri.co.id. Pastikan Anda seperti Anya. Ya, kita bersama sukseskan sensus penduduk 2010. Saya disensus. Saya disensus. Saya disensus. Saya disensus. Saya juga disensus.
Indonesia. Mari sukseskan sensus penduduk 2010. Pemirsa, Anda masih menyaksikan acara Dewan Pers kita dan kita masih membahas topik siapkah kita melaksanakan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Baik, tadi sudah ada penanya dari luar melalui telepon dan belum kita jawab. Saya minta Bung Otak, tadi ada satu pertanyaan dari Pak Roso ya. Pak Roso. Ya. Jangan-jangan dipimpong-pimpong lagi tuh. Jadi gini, kalau rencana pembangunan, rencana proyek itu bisa dimintakan pada kelurahan, kecamatan, wali kota, ya, Pemda, ya, provinsi, karena mereka itu badan publik yang tidak bisa tidak, mereka menolak begitu saja. Karena kalau misalnya tidak menyediakan informasi, maka mereka bisa diancam oleh hukuman pidana. Artinya harus dijawab ya permintaan-permintaan ini. Kalau nggak ada sanksinya gitu ya. Dijawab, Beda dengan dulu yang nggak ada sanksinya ya. Dan yang menarik dari undang-undang ini adalah setiap badan publik itu harus menunjuk petugas informasi yang tugasnya adalah melayani akses atau permintaan akses informasi dari publik.
Jadi sudah spesifik ada. Jadi nggak boleh bilang mengatakan, wah kami nggak tahu. Kami nggak tahu, tapi ada kelemahan dari undang-undang ini. Undang-undang ini mengatakan pengecualian untuk tidak memenuhi informasi apabila badan publik tersebut belum menguasai dan mendokumentasikan informasi. Nah ini pasal ini adalah merupakan salah satu pasal kelemahan dari undang-undang Boleh ini. kalau gitu bilang aja belum kami kuasai, belum kami dokumentasi. dokumentasikan bisa berpuluh-puluh tahun. Iya. Nah ini harus diselesaikan dalam peraturan pemerintah. Untuk berapa lama alasan untuk belum menguasai dan mendokumentasikan, karena ini bisa dijadikan. Tadi bicara kelemahan, menarik juga undang-undang ini mengatakan semua lembaga publik harus membuka sumber-sumber dana. Tapi kita tahu kok tidak berlaku untuk parpol gitu ya. Apakah ada kenapa pengecualian? Tapi sebelum ini nanti dijawab, sudah hadir ini di studio. Dari mana ini adik-adik? Dari mahasiswa UI ya, dari fakultas macam-macam saya lihat. Dan karena sudah hadir, saya beri kesempatan, mungkin ada yang ingin bertanya. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Ya, silakan. Ya, berdiri aja, berdiri. Dari sebutkan namanya dan dari fakultas mana? Nama saya Robi Ramadi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Ya. Saya ingin bertanya, jika Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ini mengakibatkan informasi publik dibuka secara sebesar-besarnya, maka akan mengakibatkan aliran informasi yang luas. Bagaimana jika informasi yang dibuka itu adalah informasi yang salah? Dan yang ingin saya tanyakan di sini, bagaimana mekanisme kontrol untuk mengawasinya? Dan apa saja sanksi-sanksi yang akan diberikan bila informasi yang diberikan salah misalnya? Oke, terima kasih Bung Robi. Pertanyaan yang wajar ya, nanti bisa dijawab walaupun di dalam undang-undang sudah jelas. Badan publik tidak boleh memberikan informasi yang menyesatkan, salah. Itu dihukum juga. Ya jadi misalnya pura-pura harganya 50 juta, dia bilang 25 juta, ini dihukum juga. Tapi nanti bisa diperjelas. Baik, ada lagi yang ingin bertanya? Ya silakan sebutkan namanya, langsung aja. Dari fakultas apa? Selamat malam, nama saya Coki dari Fakultas Hukum, kami dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia. Wah, nggak demo nih ya? Besok insya Allah. Oh besok demo ya. Kalau di sini hadir teman-teman sekampung Anda lihat. Oh, ya. Ya, yang pertama saya ingin tanyakan kepada narasumber di depan. Tadi saya tertarik dengan perkataan ada kelompok ultranasionalis dari Bang Ota, dosen saya. Saya ingin tanyakan dalam rencana pembentukan undang-undang ada salah satunya rencana pembentukan undang-undang rahasia negara gitu. Seperti kita ketahui, dan bagaimana pendapat dari narasumber yang ada di depan terkait pembentukan rencana rahasia negara tersebut. Ini sangat kontradiktif ya dengan semangat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Kemudian yang pertanyaan yang kedua, pasca penolakan atau pencabutan dari Undang-Undang BHP, otomatis kampus kami UI akan kembali either itu BHMN atau kembali ke PTN. Dan ini mengindikasikan bahwa UI kan termasuk salah satu badan publik ya. Ketika petugas informasi katakan UI atau universitas-universitas lainnya tidak memberikan informasi tersebut, kepada siapa kami bisa melaporkannya dan bagaimana teknisnya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya ke Bung Bambang dulu nih, Bung Bambang ya. Tadi ada beberapa pertanyaan ya, termasuk yang menarik itu mengenai informasi yang menyesatkan itu buat pers itu gimana? Saya kira kalau dibaca dengan teliti di situ jelas kalau memberikan informasi yang salah dan dia tahu salah itu bisa dipidana seorang itu. Demikian juga kalau Anda mengadu ke siapa, tentu kalau petugas informasi itu tidak bersedia, maka bisa diadukan ke Komisi Informasi Publik ya untuk diselesaikan di situ. Karena bisa saja dia nggak bersedia, dia bilang ini rahasia atau tidak termasuk yang diberikan pada publik. Contohnya misalnya gaji dosen-dosen misalnya yang ditanyakan. Nah itu daripada bertengkar di situ dibawa ke Komisi Informasi Publik. Maksudnya dirahasiakan dari dosen itu bukan karena terlalu besar, terlalu kecil karena gitu. Ketahuan malu miskinnya gitu ya. Nanti kan. Bukan karena ketahuan kayanya, ketahuan miskinnya nanti itu kan kasihan. Jadi itu adalah sudah dipikirkan yang sebenarnya. Tapi sebetulnya juga yang diharapkan tuh undang-undang ini tidak ada manfaatnya kalau masyarakat tidak menggunakannya. Saya sebetulnya berharap ada yang menggunakan seperti seorang ibu-ibu di Thailand dulu yang terkenal. Gara-gara anaknya ikut tes dinyatakan tidak diterima di satu sekolah publik yang unggulan begitu. Dia minta data anaknya dapat berapa itu nggak bisa, akhirnya
maju-maju terus dan akhirnya terpaksa harus dibuka walaupun memang benar ternyata anaknya nggak lulus. Tapi kan ini memberikan kepuasan pada publik bahwa ternyata memang sistemnya berjalan dengan fair. Yang paling takut kan kalau masyarakat merasa wah jangan-jangan saya dicurangi, ada mafianya nih, karena memang ternyata banyak mafia. Buktinya kalau nggak gitu Bung Ota nggak jadi Satgas Mafia kasus, apalagi hukum lagi ya, pasti tahu banyak ada hukum. Jadi undang-undang ini menurut saya adalah salah satu alat yang bisa digunakan oleh kita semua untuk membantu Bung Ota sini terang benderang mafia hukum sulit beraksi. Sebab mafia apapun, mafia hukum, mafia beneran, mafia apa itu mereka itu seperti makhluk yang kita sebut yang hanya bisa kuat dalam kegelapan. Nah, itu vampir istilahnya. Kalau dikasih sinar dia langsung terbakar. Nah, kita berharap undang-undang ini adalah salah satu sinar yang bisa membakar vampir-vampir mafia itu. Nah, termasuk membantu pers. Membantu pers. Termasuk saya kasih contoh yang lain, misalnya dulu di Jerman juga ada undang-undang ini karena investigasi pers menunjukkan ternyata tentara Jerman itu kalau Sabtu Minggu banyak yang libur. Sehingga waktu itu kan masih perang dingin, kalau diserbu waktu Sabtu Minggu itu bisa dalam tempo berapa jam udah dikuasai seluruh Jerman itu. Diinvestigasi, diberitakan supaya dilakukan tindakan pencegahan, tapi ternyata malah Der Spiegel-nya ditangkap, tapi itu malah mengakibatkan pemerintahnya kemudian jatuh karena masyarakatnya kemudian merasa bukan itu yang diharapkan dari pemerintah. Jadi bukannya pemerintah menutupi orang-orang yang menunjukkan kelemahan pemerintah, tapi justru bagaimana menutup kelemahan-kelemahan itu. Ini kerjaan termasuk hukum ini lagi. Bung Bambang menarik kan mengenai tadi perang Anda sebutkan. Sekarang ini ada informasi Indonesia walaupun banyak sumber daya alam, ternyata kalau kita perang itu hanya tahan 20 hari energi kita ini. Berarti ini kan harus diperbaiki satu kritikannya 20 hari. 20 hari itu kan TNI-nya mungkin. Kalau rakyatnya sih beratus tahun juga masih melawan saya kira ya. Apalagi anak-anak muda seperti ini semua kan. Tapi tadi yang saya ingin ceritakan ini ya mengenai tentang pertanyaan tentang dari Coki tadi ya. Apa tadi itu? Saya malah jadi lupa. Rahasia negara itu ya. Undang-undang rahasia negara untungnya kemarin kan dicabut ya. Memang pasal 17 ini kan ada informasi yang dikecualikan. Tetapi harus ada perubahan paradigma. Paradigmanya tuh begini, ketika kita mengatakan sebuah kegiatan atau sebuah institusi sebagai rahasia, dirahasiakan terhadap siapa? Kan harusnya terhadap musuh-musuh atau potensi musuh kita, bukan kepada rakyat kita. Bahwa terpaksa rakyat dirahasiakan supaya nggak bocor ke musuh. Tapi apa yang terjadi kalau rahasia itu bocor ke musuh misalnya? Apakah itu tetap rahasia? Kan kalau itu tetap dirahasiakan artinya tidak merahasiakan ke musuh, tapi merahasiakan ke rakyat sendiri. Nah ini bukan demokratis. Nah karena itu kemarin saya juga melawan pada rancangan undang-undang rahasia negara yang lama itu, karena sifatnya seperti itu. Malahan rahasia yang sudah diketahui musuh pun kalau kita kasih tahu rahasia ini udah bocor, kasih tahu musuh, kita yang masuk penjara. Ya, itu kan merugikan negara. Nah, sedangkan negara-negara maju yang bisa membocorkan rahasia negara itu hanya pejabat negara atau orang yang karena pekerjaannya dikontrak oleh negara untuk merahasiakan sesuatu. Kalau orang biasa nggak bisa membocorkan rahasia. So kalau orang biasa tahu rahasia itu bukan rahasia lagi. Justru pemerintah harus mencikapi dengan karena rahasia ini harus udah bocor, ya harus dilakukan tindakan mitigasi. Nah, sikap paradigma ini yang masih sulit dimengerti oleh birokrat kita itu. Kita bisa melawan musuh ya, tapi kita kan nggak bisa melawan waktu. Untuk segmen ini kita belum bisa menjawab dulu. Jadi kita segmen ini harus kita tunda dulu untuk nanti sambung segmen terakhir. Baik pemirsa, jangan kemana-mana dulu karena kita akan semakin menarik lagi. Pastikan Anda seperti Anya. Ya, kita bersama sukseskan Sensus Penduduk 2010. Saya di sensus. Saya di sensus. Saya juga di sensus. Seluruh masyarakat Indonesia, mari sukseskan Sensus Penduduk 2010.
banyak hal-hal menarik di sekitar kita yang akan kami suguhkan untuk Anda. Saksikan Figura. Indonesia negara besar dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia. Sensus penduduknya pun terbesar keempat di dunia. Mari kita sukseskan. Hai, ini Bung Itung, petugas sensus penduduk 2010 yang akan mensensus kita semua. Seluruh masyarakat Indonesia, mari sukseskan sensus penduduk 2010. Dalam menyusun rencana. Pemirsa, Anda masih menyaksikan acara Dewan Pers kita dan kita masih mendiskusikan mengenai siapkah kita melaksanakan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Pemirsa, seperti saya katakan tadi, kami menerima SMS dari Anda semua. Begitu banyak SMS, ada ratusan lebih SMS, namun hanya beberapa yang kami pilih karena keterbatasan waktu dan ruang. Baik, yang pertama dari M. Nur di Brau, Kaltim. Menurut dia bertanya, apakah dalam pembahasan RAPBD dan di DPRD juga berlaku Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 ini? Ya. Kemudian dari Daniel di NTT. Bagi saya, seterbuka apapun informasi, tapi tidak ditunjang dengan penyelesaian kasus dengan baik adalah omong kosong belaka. Ya. Kemudian ini dari Saudi di Kebumen. Keterbukaan publik perlu untuk program pembangunan. Perlu dirahasiakan bila akan jadi meresahkan masyarakat banyak. Nah, ini mungkin perlu diperjelas apa nih yang meresahkan ya. Kemudian juga dari Helmi di Pontianak. Maju mundurnya peradaban suatu bangsa sangat tergantung pada informasi atau komunikasi yang transparan ya. Kemudian yang terakhir dari Anjur di Sanggau, Kalbar ya. Setuju Undang-Undang Keterbukaan Informasi, yang penting pelaksanaannya, jangan dibicarakan doang gitu ya, kira-kira gitu. Nah, ini sebagian dari SMS yang masuk. Tadi saya ingin juga ada beberapa kita membicarakan kelemahannya ya. Pertama kok partai politik enggak ya, kemudian juga ultranasionalis nih gimana? Saya mulai dari Bung Ota kali ya. Ya, kan tadi sudah jelas ya bahwa badan publik itu ada legislatif, eksekutif, yudikatif, dan lembaga-lembaga di luar negara seperti LSM, Parpol, BUMN, BUMD, semua wajib untuk menyediakan akses publik terhadap informasi. Cuma memang betul ya bahwa kalau misalnya kewajiban BUMN dan LSM, misalnya organisasi non pemerintah, baik ormas maupun LSM, itu kewajibannya banyak sekali termasuk sumber-sumber keuangan di luar APBN, dan saya setuju saja seperti itu. Tapi kalau kewajiban parpol, itu sumber keuangan di luar APBN itu tidak diwajibkan untuk dibuka oleh parpol. Jadi ada unfairness di sini. Saya kira apa karena parpol yang ada di DPR yang membuat ini, saya kira ketidaktransparan sudah mulai terjadi di sini, di dalam pengaturannya seperti itu. Kalau anak-anak Betawi bilang parpol ini curang nih, untuk orang lain dia harus buka, untuk dirinya sendiri kagak gitu ya. Kira-kira tidak gitu utuh, ya. tidak utuh menurut saya. Satu. Yang kedua, saya ingin mencoba soal kerahasiaan sedikit bisa ya tadi ya, yang Bung Coki. Menurut saya memang kerahasiaan seperti yang Bung Bambang Harimurti katakan, di seluruh dunia dimanapun rejim kerahasiaan itu memang harus istilahnya melengkapi keterbukaan. Tetapi harap diingat bahwa kerahasiaan itu harus merupakan pengecualian dari rumus umum keterbukaan. Dan bukan berarti kita tidak setuju dengan kerahasiaan, dikhawatirkan kalau ada undang-undang tentang kerahasiaan negara, maka itu akan bertabrakan dengan Undang-Undang 14 tahun 2008. Yang bertabrakan ini harus dihindari. Oleh sebab itu, saya memberikan solusi bahwa di dalam pasal 17 sebetulnya soal kerahasiaan, rejim kerahasiaan itu sudah diatur, Bu. Apakah itu kerahasiaan yang kaitannya kerahasiaan negara, apakah itu kaitannya kerahasiaan dagang, ataukah kaitannya dengan kerahasiaan pribadi atau privacy.
Namun demikian, memang kalau ada pengaturan lebih jauh silakan saja. Itu dalam bentuk peraturan pemerintah atau peraturan-peraturan perundang-undangan yang di bawah undang-undang. Jadi tidak undang-undang tersendiri. Kalau undang-undang tersendiri, apakah bisa dijamin undang-undang ini paradigmanya sama dengan Undang-Undang 14 2008? Itu yang dikhawatirkan memang. Termasuk undang-undang kerahasiaan negara ya itu yang dikhawatirkan. Ya, jadi itu catatan dari saya saja, kekhawatirannya seperti itu. Oke, Pak Eko, dari segi akademis bagaimana kelemahan-kelemahan? Kelemahannya antara lain juga misalnya tadi tentang potensi alam tadi ya. Potensi alam itu sudah sedemikian terbuka, apalagi dengan teknologi komunikasi dengan Google itu bisa. Kita tahu persis bagaimana potensi di suatu daerah, potensi alam. Nah, ini kalau tidak ada PP-nya yang jelas, saya kira berpotensi untuk menimbulkan konflik dan menambah pekerjaan berat bagi Komisi Informasi. Satu hal lagi yang sepertinya ini juga perlu peraturan pemerintah yang tegas adalah proses pendidikan seseorang, bahwa rahasia pendidikan seorang itu sangat privat. Nah, padahal dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan sendiri itu menghendaki keterbukaan dalam proses pendidikan, tapi saya tidak tahu persis kenapa dalam Undang-Undang KIP tadi ada rahasia pendidikan seseorang. Ini kan akan mengasumsikan bahwa kalaupun nanti memperoleh pendidikan itu dengan jalan yang membeli ya, dengan proses yang tidak bagus, itu akan tertutupi. Artinya harus jelas ada rambu-rambu yang pasti. Jadi bisa untuk kalau dia jadi pemimpin tidak bisa kita kuliti gitu ya, Pak ya. Padahal itu penting bagi seorang pemimpin. Bang Bambang, closing apa yang Anda ingin katakan dari diskusi kita ini? Ya, kita kalau kata pepatah Tiongkok dulu, perjalanan 3.000 li dimulai dengan langkah pertama. Saya kira 30 April itu langkah pertama kita harus laksanakan, harus kita gunakan undang-undang ini. Kalau ternyata di kemudian hari memang ditemukan kelemahan-kelemahan, ya kita perbaiki bersama-sama. Ya. Tapi prinsipnya yang paling penting adalah bahwa sekarang yang mengatakan ini rahasia, dia yang tidak bisa sembarangan aja bilang rahasia. Sebab hanya dengan cara itu, yaitu vampir-vampir koruptor, vampir mafia, vampir itu pelanggar-pelanggar hukum lainnya itu bisa dihilangkan ya. Seperti vampir kena sinar matahari ya. Baik, terima kasih Bung Bambang, terima kasih Pak Eko, terima kasih Pak Ota sudah datang ke sini. Pemirsa, keterbukaan informasi penting buat mendorong demokrasi dan keterbukaan pemerintah dan juga masyarakatnya. Sedangkan demokrasi, keterbukaan pemerintah, keterbukaan masyarakat akan mendorong peningkatan harkat dan martabat bangsa Indonesia. Undang-undang keterbukaan informasi publik merupakan langkah awal menuju ke sana. Bahwa masih ada kelemahan-kelemahan, itulah tantangan kita. Dan pemirsa, nanti setelah kita mendengarkan Neneng dan Ella serta Q Band, sampai disinilah jumpa kita. Selamat malam. Cinta